Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Petani Bantul. Untuk video kali ini saya hanya akan sharing-sharing untuk pembuatan pupuk organik cair teman-teman, khususnya untuk fase generatif atau fase pembungaan dan pembuahan di tanaman cabai khususnya di sini. Dan untuk langsung aja teman-teman, untuk bahan-bahannya yaitu di sini saya akan mempersiapkan satu bonggol pisang. Jadi bonggol pisangnya ya teman-teman, jadi pangkal batang pisang itu kalau ditimbang kira-kira sekitar 3 kg. Kemudian saya siapkan 15 liter air kelapa teman-teman, dan selanjutnya pisang yang sudah sangat tua, sudah sangat matang, ini kira-kira 20 sampai 25 buah pisang sekalian kulit-kulitnya teman-teman. Selanjutnya di sini saya siapkan 3 buah kentang teman-teman, ukuran sedang. Kemudian saya siapkan juga serasah daun bambu teman-teman. Jadi daun bambu yang sudah mulai proses pembusukan, karena di daun bambu ini banyak sekali terdapat bakteri-bakteri bagus atau bisa disebut dengan MOL atau mikroorganisme lokal teman-teman. Untuk memperkaya mikroorganisme yang akan kita gunakan sebagai pengurai, di sini nanti saya akan tambahkan mikroorganisme dari EM4. Jadi teman-teman bisa menggunakan merek lain, bisa M21 atau yang lainnya, atau pakai yang dari bonsai itu, bonsai decomposer. Yang jelas kita gunakan efektif mikroorganisme untuk membantu penguraian atau pemecahan kandungan-kandungan yang terdapat pada bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Tidak lupa juga saya siapkan molase atau tetes tebu, atau teman-teman bisa lebih baik juga bisa menggunakan gula merah. Dan di sini nanti akan saya tambahkan juga air cucian beras teman-teman, yang akan berfungsi sebagai makanan mikroorganisme karena mengandung banyak sekali karbohidrat. Ini sekitar 3 sampai 5 liter teman-teman. Oke, coba kita akan ukur dahulu nilai TDS untuk air cucian beras. Kita dapat angka di 878 ppm ya teman-teman untuk air cucian berasnya. Selanjutnya untuk air kelapa, kita juga akan cek dulu nilai TDS nya, dan kita mendapatkan angka di 3070 ppm teman-teman. Jadi lumayan tinggi untuk mineral-mineral terlarut di dalam air kelapa teman-teman. Sip, mantap. Oke, selanjutnya kita akan mulai untuk pembuatan pupuk organik cair MKP, ya di sini dalam artian mikrobial kalium fosfat teman-teman. Karena memang untuk pupuk organik cair ini untuk kandungan fosfat dan kaliumnya cukup tinggi. Fosfat didapat dari bonggol pisang tadi, sedangkan kalium kita dapat dari buah pisang serta kulitnya teman-teman. Ini untuk air kelapa dan air cucian beras kita masukkan dalam satu wadah dulu. Selanjutnya untuk bonggol pisang yang sudah
dipotong-potong kecil-kecil, akan saya blender teman-teman. Untuk membantu pemblenderan saya gunakan campuran air beras dan air cucian beras tadi dan air kelapa. Maksud dan tujuan untuk bonggol pisang ini di blender agar bisa lebih lembut, bisa lebih hancur, sehingga bakteri-bakteri pengurai akan lebih mudah dalam menguraikan bahan-bahan ini teman-teman. Kita blender semuanya teman-teman. Selanjutnya untuk kentang, terlebih dahulu kita potong-potong teman-teman. Kita potong-potong berbentuk dadu dan kita rebus sampai benar-benar matang sekitar 5 menit sampai 10 menit teman-teman. Dan setelah dingin kita blender juga teman-teman. Kita blender beserta air rebusannya tadi. Kemudian pisang juga kita blender ya teman-teman. Kita blender sekalian atau sekaligus dengan kulit-kulitnya teman-teman. Sekali lagi untuk membantu pemblenderan kita gunakan air cucian beras dan air kelapa tadi teman-teman. Kita blender sampai halus. Setelah itu nanti kita akan memasukkan ke dalam ember untuk kita aduk sampai rata. Nah, setelah semua bahan-bahan tadi masuk dari bonggol pisang yang kita udah blender, kemudian kentang dan juga pisang yang sudah kita haluskan, selanjutnya kita siapkan molase teman-teman. Kita siapkan molase untuk menjadi makanan bakteri dekomposer atau bakteri pengurai teman-teman. Di sini saya siapkan sekitar 400 ml untuk larutan atau untuk POC nanti sebanyak 25 liter teman-teman. Oh iya teman-teman, berhubung saya masih punya sisa dekomposer dari bensae, akan saya masukkan sekalian untuk memperkaya bakteri-bakteri yang ada teman-teman. Karena memang ada beberapa bakteri yang terdapat pada merek dagang bensae tapi tidak ada di E4. Begitu juga sebaliknya. Jadi biar mantap, biar makin beragam untuk bakterinya teman-teman. Dan untuk dosis penggunaan E4 maupun
bin saya di komposer, saya gunakan masing-masing sekitar 200 ml teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, kita siapkan serasah daun bambu tadi itu sebanyak kira-kira 1 ons atau kira-kira 3 genggam teman-teman. Kita masukkan ke dalam kain, atau di sini lebih tepatnya atau lebih enaknya kita masukkan ke dalam kaos kaki teman-teman. Dan nanti selanjutnya akan kita masukkan ke dalam larutan dengan pemberat. Jadi kita kasih batu supaya serasah daun bambu ini bisa tenggelam di larutan teman-teman. Daun bambu atau serasah daun bambu yang sudah kita masukkan ke dalam kaos kaki tadi, kita remas-remas teman-teman di larutan supaya mikroorganisme yang berada di daun bambu keluar dan bercampur dengan larutan. Oke teman-teman, setelah itu kita tutup ya teman-teman. Kita tutup ember yang kita gunakan dan kita beri pemberat supaya tidak dimasuki lalat teman-teman. Dan ember kita taruh di tempat yang sejuk atau terhindar dari sinar matahari langsung supaya proses dekomposisi atau penguraian bahan-bahan organik bisa berjalan dengan maksimal. Dan setelah 21 hari teman-teman, ini hasilnya, dan pupuk organik cair MKP siap diaplikasikan teman-teman. Kita biasa pakai dosis 1 liter untuk 20 liter air. Pupuk organik cair ini semakin lama disimpan semakin bagus. Mungkin itu aja dulu teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial.